Mantan anggota DPR yang juga putra Amin Rais, Mumtaz Rais, dikabarkan terlibat keributan dengan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pongolangu, saat berada di pesawat pada tanggal 12 Agustus lalu. Keributan terjadi saat Mumtaz ditegur oleh kru pesawat karena menggunakan telepon genggam di pesawat yang akan terbang. Awalnya Mumtaz ditegur oleh pramugari karena masih menggunakan ponsel saat pesawat hendak terbang. Pramugari disebutkan sudah 3 kali menegurnya. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pongolangu, yang kebetulan berada di pesawat yang sama, kemudian menegur Mumtaz. Keduanya kemudian justru terlibat adu mulut. Mumtaz membantah dirinya ditegur, namun justru ia mengaku disarankan oleh pramugari untuk berpindah tempat agar lebih jelas saat menelpon. Mumtaz juga menyebutkan pesawat bukan dalam kondisi boarding, tapi masih mengisi bahan bakar. Akibat situasi tersebut, Wakil Ketua KPK sempat melaporkan insiden ke pos polisi Bandara Soekarno-Hatta. Lalu seperti apa kronologi kejadian yang membuat putra Amin Rais, Mumtaz Rais, bersitegang dengan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pongolangu? Sudah bersama kami saat ini putra ketiga Amin Rais, Mas Mumtaz Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Mumtaz. Waalaikumsalam Mas Andromeda, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Wah, ada Mbak Syira juga ya? Iya betul, ada Syira Safira juga. Iya. Kami ingin mendengar langsung dari Anda kejadian di dalam pesawat seperti apa. Kabarnya Anda sudah ditegur 3 kali sama pramugari, bahkan ditegur oleh Wakil Ketua KPK, tapi Anda menghiraukannya. Oke, jadi Mas Andromeda, mengenai insiden yang di pesawat kemarin itu memang sudah clear ya, terang benderang. Saya membuat pernyataan hari ini dirilis hampir seluruh media di Indonesia. Jadi mungkin cukup sampai di situ saja penjelasan saya tertulis. Jadi kata per kata redaksional semua dari saya. Jadi jangan sampai ada dibelok-belokan. Tetapi hari ini, mumpung ini Mas Andromeda sahabat saya mewawancara saya, maka akan saya gunakan dengan semanfaat-manfaatnya. Hari ini justru yang saya tangkap dari insiden ini adalah sebuah berkah politik Mas Andromeda. Tentang apa? Tentang bahwa semua data, baik dari grafik dan traffic yang saya dapat mengenai nama Rais, ternyata Mumtaz yang paling unggul dibanding Rais-Rais yang lain. Jadi alhamdulillah, selama ini kan masih banyak nama-nama Rais yang lain di PAN ini kan. Dengan munculnya Mumtaz hari ini, maka bisa dibilang yang lain itu hampir punah. Untung masih ada Mumtaz, dan insya Allah saya akan menggunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Kira-kira gitu. Oke, Mas Mumtaz, sejauh ini ketika ditegur oleh pramugari, apa alasan Anda tidak menghiraukan dan tidak melakukan untuk mematikan handphone? Iya, jadi sudah seperti yang saya bilang tadi kan Mbak Syira, semua penjelasan lengkap sudah tertulis, kemudian saya rilis. Jadi iya Mas, tapi pada saat ini bisa disampaikan kembali di televisi begitu? Ya, sebenarnya Mbak Syira, yang terjadi sesungguhnya antara saya penumpang ya, dengan awak kabin itu tidak ada masalah sama sekali, fine saja. Pramugarinya juga sangat sopan, baik. Saya pun di servis dengan sangat full ya kan. Cuman memang kejadiannya itu kan sudah simpang siur tuh, berita di mana-mana. Jadi intinya saya yang muda di sini mengaku khilaf lah. Jadi memang Pak Nawawi dihadirkan oleh Tuhan untuk berkenalan dengan saya dengan cara seperti ini. Kira-kira itu hikmah di balik peristiwa ini. Siapa sih yang nggak pengen kenalan sama petinggi yang keren seperti Pak Nawawi, dan beliau alhamdulillah orang yang sangat welcome, hangat dan teduh. Saya pun juga sudah komunikasi dengan beliau. Saya hormat kepada beliau, dan anggap saja saya yang salah, saya yang muda, mungkin darahnya masih bergejolak, bukan menggebu-gebu, apalagi dalam keadaan yang sangat letih ya. Ini sekarang saya sudah di Pontianak lagi. Jadi dari Gorontalo, Makassar, ke Jakarta sebentar sudah di Pontianak lagi. Tapi jadi posisinya kan seperti ini Mas Mumtaz. Anda kan ya bisa dikatakan mengapa tidak menaati peraturan yang ada di dalam pesawat. Harusnya mematikan handphone meskipun sedang mengisi bahan bakar pesawatnya. Ya, makanya Mas Andro, seperti yang berita sudah beredar simpang siur, sejatinya keadaannya itu bukan dalam keadaan boarding, tapi refueling. Bahkan sebenarnya kanan kiri saya juga semuanya pakai handphone gitu loh. Bahkan di belakang yang kelas ekonomi semua juga pada teleponan gitu loh. Kan ini kebetulan aja Mas, kebetulan ya naasnya ini kan Mumtaz ya kan. Kalau nggak Mumtaz ini namanya Bambang atau Joko atau Parjo, itu mungkin biasa-biasa saja Mas Andro.
kebetulan karena ini Mumtaz yang memang kalau nggak viral kayaknya nggak seru kan kalau nggak diviralin ya. Jadi ya alhamdulillah, makanya saya bilang ini berkah politik Mas. Kalau misalnya tidak ada kejadian itu, nama Mumtaz masih mungkin di bawah dengan rais-rais yang lain nih. Betul nggak Mas Andro? Nah alhamdulillah nih, data sudah saya dapat semuanya grafik traffic sangat tinggi sekali. Jadi insya Allah masa depan rais ada di tangan Tapi Mumtaz. Anda dilaporkan loh Mas Mumtaz, Anda kan sampai dilaporkan ke pos polisi di bandara bahkan sama wakil ketua KPK. Itu laporan kan di aspek ya, di aspek gitu. Jadi insya Allah lah Mas, ini kan masalah kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan kan banyak yang nggak tahu sebenarnya Pak Nawawi sama saya itu alhamdulillah dengan cara ini memang akhirnya jadi dekat dan mungkin nantinya bersahabat. Akhirnya sudah ada komunikasi maksudnya Mas Mumtaz? Ya alhamdulillah beliau sangat welcome, sangat terbuka, sangat hangat, dan saya minta memang ini sudah nggak usah dibesar-besarkan lagi gitu loh. Karena memang ini menarik karena kan pimpinan KPK, pesohor dan juga Mumtaz yang milenial suka viral kan gitu loh. Jadi ini kebetulan aja penumpangnya gajah dengan gajah, makanya seru kan kalau diangkat jadi episode gitu loh. Oke, Mas Mumtaz begini, di media sosial kan ramai sekali karena banyak yang menyoroti kenapa Mas Mumtaz ini ketika ditegur oleh pramugari tidak segera mematikan telepon, kan sudah terbiasa dengan naik di pesawat. Saya langsung matikan itu, tidak hampir 2 detik. Tapi 3 kali ditegur dulu Mas? Enggak ditegur kok, malah justru pramugari itu baik, dia baik banget, sumpah baik banget. Itu saya justru salut gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada, apalagi saya menaki-naki atau marah-marah itu nggak ada. Karena sesungguhnya Mbak Syera, saya ini kan alhamdulillah kan digandrungi kaum hawa, dan kaum hawa itu, aduh saya senang banget, saya tuh perangkul kaum hawa gitu loh. Jadi nggak mungkin saya itu membentak, memarahi seorang wanita. Tapi jadi, kan gini Mas Mumtaz, ya benar kata Anda tadi, di dalam pesawat ada orang yang sudah punya nama. Anda merupakan mantan anggota DPR. Nah, sebenarnya gini Mas punya Andro, posisi juga di struktur partai kan? Ini Mas Andro, ini yang menarik juga nih Mas. Jadi ini lagi-lagi traffic dan grafik ini yang saya dapat itu ternyata masih banyak masyarakat kita yang ngecap saya ini masih anggota DPR loh. Ini kan alhamdulillah juga berkah. Ya kan, padahal saya itu nggak DPR, yang DPR itu kakak saya sama adik saya tuh. Itu DPR semua tuh. Saya nggak DPR, saya cuma rakyat biasa. Mungkin bahkan bisa dibilang jelata. Tapi kok namanya paling viral terus gitu loh. Soal kemarin di Kongres, kemudian digadang-gadang sebagai calon menteri Pak Jokowi, terima kasih atas apresiasinya. Jadi memang kalau sekarang kita bicara PAN, pasti Mumtaz satu-satunya yang paling bisa dinaikin keviralannya gitu loh. Kira-kira gitu lah Mas. Tapi gini Mas, ya? Anda ini politisi, kemudian anak tokoh juga kan, anak Putra Amin Rais, paling tidak kan bisa menjadi contoh juga Mas untuk masyarakat agar tidak berbuat dianggap masyarakat di Instagram Anda juga dihujat habis-habisan sama netizen Mas. Alhamdulillah Mas, dengan dihujat itu kan malah kita dapat tambah follower. Bahkan alhamdulillah ini yang saya hampir syukur nih tadi, Mas, Instagram saya bintang biru Mas akhirnya Mas. Nah itu Mas, kan jadi banyak yang akhirnya ngomong gitu kan, harusnya berbuat jadi yang baik untuk dicontoh gitu Mas. Verifikasi dengan sendirinya kan, alhamdulillah. Jadi makanya sekali lagi wa'tasimu bihal jami'a wala tafarraqu. Jadi setiap dibalik peristiwa itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah pertama, maaf jatuh. Hikmah pertama itu saya bisa jadi kenal dekat dengan seorang sahabat Pak Nawawi, kemudian juga akhirnya saya dapat berkah follower tambah ya kan, walaupun dengan cara mungkin yang agak zigzag dikit gitu ya. Nah terus yang ketiga, yang paling harus digaris biru nih, bukan garis miring atau garis tebal, ini garis biru itu karena Mumtaz ternyata dikenal sebagai satu-satunya rais yang masih bertahan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Jadi PAN kalau nggak Mumtaz ya siapa lagi, bukan ya? Kalau ngomongin PAN ya Mumtaz, kalau Mumtaz ya PAN, kira-kira gitu. Baik. Tapi seperti ini Mas Mumtaz. Terima kasih atas kejadian ini. Jadi saya mensyukuri. Dan juga pasti saya yang muda, saya pokoknya siap untuk apa saja. Mas jadi pokoknya yang biasa mengaku kilat. Ada yang ingin disampaikan kepada Pak Nawawi? Pak Nawawi? Ya. Pak Nawawi, saya sudah janjian dengan beliau kapan-kapan mau sholat Jumat bareng. Tapi atas insiden ini Mas, apakah ada permohonan maaf dari Anda kepada publik langsung? Iya dong. Ya, sekali lagi, makanya beliau adalah orang yang sangat welcome, teduh dan sangat hangat. Maka seperti saya meminjam kata beliau, kalau tak kenal mungkin tak sayang, begitu loh Mas. Nah jadi mungkin dengan cara ini Tuhan mengatur agar saya dengan Pak Nawawi bisa saling berkenalan gitu. Alhamdulillah ternyata beliau sangat bijak dalam menyoroti sebuah kejadian. Baik. Jadi blessing in disguise kira-kira gitu. Untuk para netizen Mas, untuk para netizen yang sudah menghujat Anda, mungkin Anda ingin membalas semua komentarnya? Yang tadinya haters silahkan jadi followers gitu. Saya akan giveaway setiap minggu
Di hari Jumat, tunggu giveaway dari saya. Tapi ada jaminan, terima kasih. Mas Mumtaz, Anda tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, Mas, di dalam maskapai? Tidak, jangan sampai, karena tidak semuanya itu kan berakhir dengan keindahan. Ini karena ditolong Allah dan ditolong malaikat, makanya sesuatu insiden yang tadinya cukup ngeri kan gitu, tetapi malah berakhir dengan keindahan. Makanya saya bilang tadi blessing in disguise, Mas, blessing in disguise. Iya, terakhir mungkin Mas yang ingin disampaikan kepada pramugari dan juga seluruh kru pesawat ataupun maskapai. Oh keren. Jadi saya kan memang menjunjung tinggi BUMN ya dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi sebisa mungkin saya kalau cari tiket pasti Garuda dulu. Kalau Garuda sudah full itu baru cari maskapai yang lain gitu loh. Jadi memang apalagi dulu saya kan mantan anggota Komisi 6 ya, Komisi BUMN yang memang selalu mengawal Garuda. Jadi mantap lah Garuda itu. Tunggu Mbak, saya nggak cerita bohong. Baik. Awak kabin Garuda semuanya nice. Bahkan waktu saya mau turun pesawat itu masih sempat diberi snacknya itu mix nuts, saya ingat banget. Pokoknya keren lah, pokoknya pihak Garuda, sopan, Pak Nawawi juga bersahaja. Krunya baik, penumpangnya juga harus patuh loh Mas ya. Ntar dulu, Andrew sama Syera subscribe dulu itu follow dulu Instagram aku, itu yang paling penting ya. Nanti kita tidak akan di follow back kayaknya sama Mumtaz nih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu sama Andrew di Pacific Place, aku sapa kayaknya ini belum follow. Terima kasih Mas Mumtaz sudah bergabung di Kabar Petang dan sudah memberikan klarifikasi mengenai insiden yang terjadi di pesawat. Pemirsa, apakah penembakan di Kelapa Gading berlatar belakang persaingan bisnis? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini.